Oke, teman-teman, selamat sore dan terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Sebelumnya, apakah suara kakak terdengar jelas, guys? Jelas, Kak. Oke, ada Enver, Ben, sama Sebastian ya. Si Niko di mana, guys? Ben sama Tian. Ada info nggak? Enggak ya. Kalian baru baru bareng kan? Oh, oke, mungkin dia nyusul ya, Niko. Kemana dia tuh? Apakah dia mokel? Oh, dia nggak puasa ya. Oke, guys. Jadi eh gimana kabar kalian, teman-teman? Aman? Tadi kegiatan apa itu, Ben? Sama Tian. Oh, tuh Ben, on mic dulu, on mic. Rekoleksi, Kak. Oh, oke, nice. Lancar kegiatannya? Lancar, Kak. Lancar, oke. Kirain tadi kalian nggak ada yang hadir 5 menit di awal, tidak. Ini ya. Oke, teman-teman, mungkin langsung aja ya. Terkait pelajaran minggu kemarin, ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Aman aja? Mantap. Oke, nice guys. Jadi hari ini kita masuk ke lesson 8. 8 ya benar Enver nice. Jadi lesson 8 itu 2 bulan ya guys. Kita sudah belajar 2 bulan. Oh iya teman-teman, satu lagi kakak mau bilang dulu ke kalian minggu depan kakak cuti. Minggu depan kakak cuti dan kalian akan diajar sama tutor lain dulu. Sebentar kakak cek apakah udah ada tutornya. Dia nanti bakal masuk grup ya. Dia nanti bakal masuk grup. Oke, nama tutornya itu Ainal Fajri, teman-teman. Ainal Fajri nanti bakal masuk grup dan kakak itu bakal ngasih informasi tentang belajar kelas seperti biasa di sini. Oke, Ben, Enver, sama Tian, aman ya? Oke, semangat guys. Minggu depan harus tunjukkan kalau kalian memang paham tentang Python. Jangan malu-maluin Kak Riyadi ya. Oke, nah seperti itu aja beritanya. Dan minggu depannya lagi kita bakal libur. Libur Ramadan teman-teman dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Jadi kemungkinan kita nggak bakal ketemu selama 2 minggu nih. Enver, Ben, Tian, sama Niko. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, itu informasi yang pengen Kak sampaikan. Kakak mau cuti mudik dulu. Ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Aman? Oke, nice. Itu informasinya dulu. Nanti bakal kakak umumkan juga ke grup biar orang tua kita tahu ya. Oke. Sebentar, minggu kemarin kita sudah sama-sama bahas ya tentang looping. Ada yang masih ingat nggak apa itu looping, guys? Looping. Oke, si Tian belum buka platformnya. Looping ada yang masih ingat tentang looping nggak, teman? Looping artinya apa? Ulangan. Berulangan. Oke, dan looping yang sudah kita bahas di minggu kemarin looping apa, guys? Kan Hmm. kata ada dua tuh looping. Yang ini yang kita tidak tahu berapa kali dia mengulangi tapi kita tahu kapan harus berhenti yang itu. Selama dia artinya selama misal Hmm. while ya. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang looping while teman-teman. Dan kakak harap kalian masih ingat tentang looping while ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Dan kan kemarin kakak juga sudah bilang kalau looping itu ada 2 jenis, teman-teman. Setelah kita belajar tentang looping while, di sini kita akan belajar tentang looping kelanjutannya. Nah, yaitu looping for. For ini nanti kita tahu nih berapa kali perulangan itu akan dijalankan, teman-teman. Nah, pesan untuk jejaring sosial. Oke, mungkin Enver boleh dibaca dulu. Jaring sosial baru. Friend around. Meminta bantuan. Investor siap mendukung proyek dengan dua syarat. Adanya sistem otorisasi pengguna dengan login dan kata sandi.
Kehadiran asisten bot dengan kemampuan merekomendasikan hiburan, menjawab pertanyaan, dan membuat percakapan tetap berjalan. Oke, nice, thank you. Jadi di sini jejaring sosial baru, Friend Around, meminta bantuan. Investor siap mendukung proyek dengan dua syarat. Pertama, adanya sistem otorisasi pengguna dengan login dan kata sandi. Nah, kan kita sudah pahami juga minggu kemarin teman-teman. Saat kita login itu, selama dia tidak benar kata sandi yang memasukkan atau username yang kalian masukkan, itu kan bakal diminta terus ya guys. Nah, contohnya saat kalian login ke Algonova, coba aja misal nanti si Ben salah kasih kata sandi. Itu nanti bakal diulang lagi, dia minta lagi. Itu namanya nge-looping. Oke, kehadiran asisten bot dengan kemampuan merekomendasikan hiburan, menjawab pertanyaan, dan membuat percakapan tetap berjalan. Oke, kayak AI itu ya teman-teman. Kita sudah belajar seperti AI. Nah, coba kalian lihat di sini guys. Hanya huruf dan angka Latin yang dapat digunakan dalam login. Simbol dilarang yang ada di dalamnya. Misal, kamu pengen membuat username. Itu kan kadang ada nih. Masukkan angka dan huruf saja misal. Ada simbol yang tidak boleh dimasukkan. Oke. Mulai dari sama dengan, tanda tanya, bintang, dan lain sebagainya. Program harus meminta login dan mencetak karakter terlarang jika ada. Oke, seperti ini nih teman-teman. Kakak jelaskan apa hubungannya dengan login atau dengan while. Kalian lihat di sini. Ini kan teman-teman ini merupakan simbol yang dilarang ya. Simbol yang tidak boleh digunakan. Jadi kan otomatis teman-teman kalau nanti kalian mau memasukkan misal si username kalian, dia bahkan bakal cek satu-satu nih teman-teman. Ini looping ini. Pertama dia cek P dulu. Si P ini ada nggak di dalam sini? Tidak ada kan? Oke, dia lanjut ke S. Si S ada nggak di dalam sini? Tidak ada. Lalu dia garis bawah ini. Si garis bawah ada. Oke, dicatat dulu si garis bawah ada. Satu dicek lagi. Apakah ada? Berarti dua dicek lagi. Apakah ada? Tiga dicek lagi. Apakah ada di dalam sini? Oke, itu kan berarti dia nge-looping pengecekan itu sebanyak berapa kali, tuh? Ben, sebanyak berapa kali dia melakukan pengecekan? 6 kok. 6 kali ya, sesuai dengan yang ini kan? Nah, sesuai dengan yang ini, 6 kali pengecekan. Oke, nice. Thank you, Ben. Oke, solusi yang mungkin adalah dengan melihat semua karakter login secara bergantian. Oke, tadi kan kita ada disuruh juga nih, kalau kita harus mencetak eh, si angka atau simbol terlarangnya itu kan. Oke, kita lihat dulu. Masuk login, masukkan username-mu, I sama dengan 0. Ini untuk si variabel counter ya, teman-teman. Variabel counter. N sama dengan len login. Berarti akhirnya itu panjang si loginnya berapapun yang ada di sini. Tadi kan kita masukkan 6 karakter, berarti dia bakal N atau berakhir saat panjangnya ini sama dengan loginnya. Berarti 6 ya. Oke, I tidak sama dengan N. Kalau selama masih belum tidak sama dengan, kita akan looping terus, teman-teman. Setiap kali ditambahkan, masukkan ke satu ini. Ditambah satu ya, si I-nya ditambah satu secara terus-menerus selama loopingnya ini berjalan. Nanti kita bakal tahu berapa kali looping itu berjalan. Nah, jadi solusi optimalnya yaitu pengguna penghitung dibenarkan untuk memprogram tindakan apapun yang berulang sebanyak N kali. N kalinya itu tergantung dari yang kalian masukkan di loginnya. Tapi string adalah urutan simbol. Penerjemahnya melihat bahwa karakter dalam string berhubungan dan dapat mengulanginya tanpa penghitung. Oke, nanti mungkin kalian masih bingung juga ya teman-teman. Tapi nanti bakal kita pelajari. Oke, hari ini kita bakal pelajari bahwa looping for dapat digunakan untuk mengulangi elemen-elemen suatu data. Tadi ingat ya, kalau kemarin kita belajar tentang looping while, hari ini kita bakal belajar tentang looping for. Nah, looping for ini kita tahu nih berapa kali perulangan itu akan dijalankan. Nah, kalau looping while itu kan misal
Yang kemarin kakak analogikan, kakak suruh Sebastian keliling lapangan selama 10 menit. Nah, kita kan nggak tahu tuh berapa kali dia dapat keliling lapangan selama 10 menit kan teman-teman. Kalau looping for, itu kita tahu kakak suruh misalkan si Ben, kamu pergi dulu keliling lapangan sekolah itu sebanyak 10 kali. Nah, itu berbeda kan? 10 menit dan 10 kali itu berbeda. Bisa saja nanti si Bastian bisa keliling lapangan itu sebanyak 20 kali dalam 10 menit, bisa 17 kali, dan sebagainya. Cuman yang pasti, dia tahu nih, dia harus berhenti saat 10 menit ini habis. Nah, itu bedanya dengan yang si looping for. Pelajari dan bandingkan penghitungan looping for dan while, dan kita terapkan mekanik di jejaring sosial prank around. Oke, nice. Pengulangan. Apa itu looping? Tadi kita sudah pahami kalau looping itu adalah pengulangan, perulangan. Coba kalian lihat di sini, looping adalah perintah yang melakukan tindakan tertentu selama ekspresi logis atau kondisinya tetap benar. Misal, while eh, jam, misal menit, menit lebih kecil 10. Nah, misal seperti ini, lalu apa yang bakal tindakan yang kita lakukan? Selama menitnya ini masih lebih di bawah 10, berarti kita terus-menerus looping ya. Nah, itu yang dinamakan melakukan tindakan tertentu selama ekspresi logisnya itu tetap benar. Oke, satu hal yang selalu kakak ingatkan, dari ini misalkan while di sini, untuk badan loopingnya, ini badan looping. Untuk badan looping atau tindakan yang bakal dieksekusi selama ini benar, itu kalian buat 4 spasi dari sini, teman-teman. 4 spasi dari dinding while ini. Atau sebanyak satu tab. Satu tab itu 4 spasi, tuh. Nah, kalau ini jalankan tindakan ini sama dengan else. Kalau ini tidak benar, berarti ini yang bakal dijalankan. Seperti itu ya, guys. Oke, nice. Itu untuk looping. Nah, apa itu penghitung? Nah, ada namanya penghitung itu adalah variabel yang menyimpan jumlah langkah looping atau bisa disebut ini counter, teman-teman. Kalau kalian masih ingat kemarin yang kakak bilang plus sama dengan itu, misal, contohnya di sini. Di sini ada penghitung kan, teman-teman. Penghitung, misal kalian buat namanya, ini bebas sih namanya apa saja. Misal kalian buat penghitung aja, oke nggak apa-apa. Awalnya nilainya nol. Lalu apakah ekspresi boolean benar? Kalau benar, kita kan akan menjalankan badan loopingnya. Lalu menaikkan penghitung sebanyak satu. Nah, kalau ini dijalankan sekali, ini kita tambah satu. Nah, cara eksekusinya itu plus sama dengan, misal ini penghitung. Penghitung plus sama dengan penghitung uh, satu gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Ini sama, contohnya di sini guys. Contohnya plus sama dengan satu. Kita jalankan dulu. Ini menggunakan while ya. Menggunakan while. Oke, coba kalian lihat di sini. Misal di sini tuh, guys. Kalian perhatikan. Nah, ini variabel counter atau variabel penghitung tadi, value-nya masih nol ya. While i tidak sama dengan 3, nah ini kita tambahkan satu. Kita jalankan dulu. Masukkan preferensi. Misalkan 2. 2 itu kan tidak sama dengan 3, berarti kita diminta lagi memasukkan preferensi lagi. Berarti setelah masukkan preferensi, preferensi dihormati, lalu ini ditambah satu. Ditambah satu gitu ya. Oke. Jadi terus-terus ditambah terus sampai nanti misal kita masukkan 3 preferensi dihormati. Oke. Oh, tidak. Oh, oke. Sekarang posisinya udah 2 nih. Satu. Eh, ya udah 2. Lalu kalau kita masukkan satu lagi, ini akan berhenti. Misalkan 2. Kenapa ini sudah tidak diminta lagi? Karena sudah 3 kali kita inputkan. Udah seperti ini nih teman-teman. Nol tambah satu satu tambah satu 2 tambah satu 3. Nah, itu kan sudah, ini sudah salah nih. Nah, yang awalnya tidak sama dengan, ini sudah sama dengan. Berarti ini yang bakal dijalankan. Sampai situ paham dulu guys tentang variabel counter.
Ben sama Enver sama Sebastian ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Berarti Kak, kalau di percobaan pertama kita langsung masukkan 3. Bisa saja. Nah, itu kan bukan yang dia minta itu kan bukan angka tiganya yang menjadi pembanding, tapi si I-nya ini, jumlah yang ada di dalamnya sini. Berbeda dengan yang dimaksud si Enver itu seperti ini. Misal kita buat wish atau ini deh, pengecekannya seperti ini. Enver yang kamu maksud itu kakak paham ya kamu maksud? Ya. Misalkan input, sebentar, tes sama dengan input, oke, sebentar. Oh, integer input dulu. Input terus masukkan nilai deh, masukkan nilai. Oke. Nah, ini dibuat nih. Oke, misalkan tes harusnya di sini. Nah, misal kita jalankan, masukkan nilai kan di awal. Kalau kita masukkan 3 berarti dia bakal langsung selesai. Nah, pengaturan rekomendasi. Karena ini yang dicek kan, si tes ini kan yang dicek. Sementara yang tadi itu Enver bukan si tesnya yang kita cek, tapi I-nya. I itu kan menyimpan jumlah si counternya kan. Sekarang value dia masih kosong kan. Kosong itu tidak sama dengan 3 benar? Ya. Nah, oke. Makanya tadi kata kakak awalnya 3 dulu. Oke, kita jalankan. Oke, ini dihapus saja. Nah, ini oke sebentar. Ini dihapus. Awalnya dia masih kosong. Nah, kita jalankan. Masukkan preferensi. Misal angka 3 langsung. Dia masih tetap. Karena sekarang loopingnya baru sekali. Berarti baru satu ditambah di sini. Masih satu kan teman-teman? Jumlahnya sekarang. Satu itu tidak sama dengan 3. Berarti masih di looping terus. Oke, masukkan lagi. 2. Oke, sekarang ditambah satu lagi guys. Udah sama dengan 3 belum? Belum ya, karena jumlahnya masih 2. Oke, sekali lagi kita masukkan 2. Ini kan udah, kalau di enter ini pasti masuk ke pengaturan rekomendasi. Karena apa? Karena otomatis dia bakal menjumlahkan KI-nya dan jumlahnya ini sama dengan udah 3 teman. Coba kita jalankan. Nah, pengaturan rekomendasi. Atau di sini deh, biar kalian lihat berapa jumlahnya. Sekarang kakak print. Coba print. Satu. Print eh, jumlah percobaan. Oke. I di sini. I ini. Pasti nanti kalian bakal lihat sebentar. 2, 5, 7. Jumlah percobaan 3 kali. Nah, kan benar kan teman-teman? Iya, seperti itu. Jadi bisa saja I ini tidak selamanya nol ya, bebas ya kalian sebenarnya. Misal langsung ke satu kalian buat, berarti ini 2 kali input doang karena sudah punya satu di sini kan teman-teman. Nah, coba. Atau boleh seperti ini, kakak biar kalian lebih ini lagi. Sebentar, kita masukkan. Oke, ini nol dulu aja, nol. Ini kita masukkan ke sini, ke sini. Ini ya. Oke, coba kalian lihat teman-teman. Kita jalankan, misal 2. Jumlah percobaan sekali kan teman-teman di sini. Oke, kita masukkan 3. Jumlah percobaan 2 kali. Kita masukkan sekali lagi 6. Jumlah percobaan 3 kali dan pengaturan rekomendasi. Karena dia udah sama dengan seperti itu. Enver, Ben, sama Tian. Paham nggak guys? Paham. Oke, Ben paham? Paham, Kak. Oke, Tian gimana boy? Paham, Kak. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian lihat-lihat juga teman-teman apa yang bakal dicek nanti. Nah, oke, kita lanjutkan itu untuk looping while. Kita masuk sekarang looping for ya. Oke, topik baru ada looping for di sini. Jadi di mana looping for digunakan? Looping for itu iterasi atas elemen urutan dan ulangi tindakan di tubuh looping n kali. Alat yang penting itu ada nanti operator in dan range ya teman-teman. Range itu artinya berarti masih di batas misal in range nanti ya ada contohnya itu.
Coba kalian perhatikan di sini. Looping for ini adalah looping yang berulang melalui elemen urutan akhir. Lihat ya, looping yang berulang melalui elemen urutan akhir. Coba kalian lihat di sini. For elemen in urutan. Oke, tadi elemen apa? Oke, in range ya. Oke, sebentar. Jadi kita tahu nih elemennya berapa, urutannya ke berapa nanti baru. Nah, di sini badan loopingnya. Kalau badan looping dan si tindakan yang dijalankan, kalau ini salah, itu sama saja dengan penggunaan while, teman. Oke, kita jalankan. Looping yang berulang melalui elemen. Nah, misal, coba kalian perhatikan di sini. Perhatikan di sini kakak buat contoh. Sini kita menggunakan for. Berarti guys, eh, for elemennya apa sih? Jadi di dalam menggunakan for itu kita harus menyediakan ada yang namanya variabel temporary, teman-teman, atau variabel sementara untuk menyimpan pengecekannya. Sekarang guys, kakak ini bahas ya. Kalian coba perhatikan dulu. Di sini kita punya password, benar, teman-teman? Password ya. Terdiri dari 5 huruf. K, I, T, T, dan Y. 5 huruf kan? Di dalam variabel password. Terus si alfabetnya itu berarti dia A, B, C sampai Z. Nah, kenapa di sini ada +1? Karena kan semisal kita ambil si A-nya ini, A itu kan indeks ke 0 ya teman-teman. Nah, indeks ke 0 kan si A-nya. Kalau kita cetak, dia tuh pengen si program ini pengen dicetak sesuai urutannya tanpa indeks. Berarti kita tambah 1, biar tetap si A ini adalah urutan pertama nanti dicetakannya. Seperti itu, makanya ditambah 1. Oke, pertama kata kakak tadi ada variabel temporary. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menentukan berapa kali jumlah loopingnya. Pertama seperti ini, guys. Kita punya simbol dulu. Simbol. Dan kita punya variabel password. PW aja kakak buat. Oke, simbol dan PW. Nah, ini. PW itu kan tadi K, I, T, T, Y ya, teman-teman. Oke, pertama, guys. For symbol in password. Berarti diambil dulu satu dari sini. Pindahkan ke variabel simbol. Pindahkan ke variabel simbol. Sekarang si simbol ini yang awalnya kosong, dia sudah memiliki satu variabel K. Sorry, satu isi value K ya, teman-teman. Oke. Dia bakal cek si simbol ini ada nggak di alfabet di sini. Di urutan keberapa kira-kira di. Nah, ini kan alfabet temukan simbol. Berarti ini kalau tadi value si simbol ini adalah K, berarti di dalam alfabet ini find itu kan untuk menemukan. Di dalam alfabet ini temukan si simbol. Apa isi si simbol? Dia cek lagi. Isinya adalah pertama K. Oke, teman-teman? Nah, isinya pertama adalah K. Dia bakal temukan. Oh, ternyata si K ini di indeks itu misal urutan 17. Nah, ini udah ditemukan 17. Baru di +1. Berarti dia urutan ke 8, 18. Seperti itu, teman-teman. Oke, K sudah selesai. K-nya sudah selesai, teman-teman. K kita sudah selesai. Oke, masuk lagi I. Nah, ini hangus ya. Ini sudah tadi kita temukan 18. Masuk lagi si I ke simbol. Oke, sama halnya teman-teman. Sekarang giliran si I. Sekarang si simbol kita isinya adalah apa, teman-teman? Isi I, benar sekali. Karena tadi si K udah. Oke, si I dicek. Find simbol, misalkan I urutan ke-11 ditambah 1. Oke, setelah I udah dapat 18, 12 misal, lalu masuk lagi si T. Jadi secara bergantian, teman-teman. Jadi si simbol ini hanya untuk variabel temporary kayak misal kamu eh, mau memindahkan ikan dari kolam, teman-teman. Misal kamu tangkap ikannya dulu kan, dari kolam itu kamu masukkan ke ember dulu kan. Dicek dulu tuh, sehat nggak ikan yang ini, masukkan ke kolam A, misal kalau sehat, ambil lagi.
Oke, ini kolom B, masukkan ke kolom B. Nah, itu si ember yang tadi ini ke simbol, teman. Nah, itu untuk variabel temporerinya bebas saja sebenarnya apa yang pengen kalian buat namanya ya. Nggak harus simbol. Oke, Ben, paham sampai situ, Enver, Tian? Nah, itu menggunakan for, teman. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi sudah. Nah, yang ini juga sama nih, teman-teman. Bentar, kakak cek dulu. Eh, oh, oke, aman. Oke, ini kita coba lagi. Tadi kan kita sudah belajar, tuh, guys. Belajar tentang si ini. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Ini kodenya seperti apa, guys? Ini ada variabel bersarang ya. Ada if bersarang di dalam. Coba kalian jelaskan dulu. Mana Enver, Ben, Tian bisa nggak menjelaskan? Apa di sini dia gunakan sebagai variabel temporerinya, teman-teman? Variabel sementaranya apa namanya? Ben apa? Simbol. Oke, nice. Nah, kita lihat ya. Jadi teman-teman, nanti kan kalian bakal memasukkan login kan ya. Kalian bakal memasukkan login. Oke, coba kita tes dulu. Misal kalian masukkan loginnya itu adalah apa ya? Hmm, imut underscore. Nah, imut underscore misalnya, teman. Lalu imut underscore add, seperti itu. Oke, sekarang kita punya di variabel login itu isinya imut underscore add. Ini kan teman-teman yang kita punya kan ya. Ya, Sekarang eh, di situ ada variabel wrong atau variabel yang tidak boleh dimasukkan atau variabel yang salah kan. Intinya seperti itu. Oke, ada if di sini. If ini kan bacaannya jika simbol ada di dalam wrong, berarti print simbolnya. Tadi ya, dicek dulu berarti teman. Pertama, kita punya variabel simbol, guys. Simbol. Pertama apa dulu yang masuk jadi value si simbol, teman-teman? I. I dulu. Ah, nice. Masukkan dulu I ke sini. I. Baru for simbol in login. Nah, berarti kita masukkan dulu. Jika simbol ada di dalam wrong, ada nggak si ini di sini, teman-teman? Si wrong ini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti udah selesai. Oke, sekarang si simbol kita udah kosong lagi, teman-teman. Looping bakal dijalankan. Sekarang isinya M. Oke, ada nggak si M di sini? Nggak ada. Tidak ada. Oke, sekarang U. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Oke, T. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang underscore, teman-teman. Underscore itu kan ada di dalam sini. Ya, sekarang si simbol kita isinya adalah underscore. Dan dia ada di dalamnya. Oke, berarti ini kita simpan. Nah, ini disimpan dulu karena nanti bakal kita cetak. Oke, isinya sekarang sudah ada skor. Add ini ada nggak, teman-teman? Ada. Ada, ini juga ada. Oke, sekarang tadi kita lepaskan dulu si underscore ini, lalu kita masukkan add dan ternyata si add itu ada, teman-teman. Jadi si simbol ini nanti yang bakal dicetak adalah si underscore dan eh. Nah, kalau kita jalankan ya. Nah, simbol terlarang bawah dan simbol terlarang. Nah, kan teman-teman, dia nggak mencetak sama seperti ini kan? Dia nggak mencetak kayak gini. Karena memang isi si simbol itu nggak bisa langsung dua, teman-teman. Dia satu-satu, guys. Seperti yang kakak bilang tadi, dia ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini. Itu yang dinamakan looping code. Kita tahu berapa kali perulangannya sebanyak yang kita masukkan di sini. Seperti itu.
paham dulu untuk penggunaan for symbol in logit atau penggunaan variabel variabel sementara ini, teman. Paham. Oke, paham. Next, kita lanjutkan dulu. Oke, oke. Nah, di sini ada nih menggunakan looping dengan counter namanya, teman-teman. Ini yang terpenting di dalam si pelajaran. Sama-sama penting. Oke, ada yang namanya looping for dapat diprogram sebagai looping dengan counter. Oke, karena untuk iterates atas elemen urutan, untuk mengatur nilai counter looping, for harus iterates atas angka dalam rentang 0 sampai n min 1. Nah, yang ini ya, range itu kan teman-teman berkisar dari berapa sampai berapa gitu ya. Misalkan kalau di sini, misalkan for i in, nah ini i ini sebagai variabel counter juga. In-nya ini berapa? Kalau tadi kita range-nya ini berdasarkan satu variabel, misalkan variabel login, sekarang kita punya range, teman-teman. Misalkan range 0 sampai 4. Berarti itu kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 5 kali perulangan kan, teman-teman. Oke, kita cek dulu. Oke. Nah, jadi range itu apa sih sebenarnya? Jadi membuat urutan angka dalam rentang yang ditentukan. Kalau n doang berarti urutan angka 0, 1, 2 sampai ke n, teman. Kalau ada A, B-nya membuat urutan angka A plus 1, A plus 2 sampai B min 1. Contohnya, kita contohkan dulu. Oke, di sini coba kalian lihat berarti dia menggunakan yang A ini atau yang B ini, teman. Yang ini. Yang A. Yang A ya. Oke, nice. Berarti for i in range 3. Nah, artinya for i in range 3 itu eh, kita akan mengurutkan sebanyak 3 kali atau looping sebanyak 3 kali, teman. Coba kalian lihat di sini. For i in range 3 katanya kan. Oke. Masukkan preferensi. Kalau ini kita jalankan, nanti kan masukkan preferensinya ini kita tes dulu sekali. Itu kan baru sekali. Nah, jadi si ini variabel counter juga nih. Selama i-nya ini masih di range 3, kita bakal nge-looping terus, teman-teman. 0 sampai 3. Nah, preferensi. Oke, tes 2. Tes 3, tes 2, baru tes 3. Nah, preferensi di direkomendasikan. Jadi 3 kali looping. 1, 2, 3. Tergantung jumlah yang kalian buat di sini. Ya. Nah, for i in range. Ya, itu penggunaannya. Jadi kita tahu. Kalau semisal 5 nih. 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, teman-teman. Ada 5 kali. Jadi ini sifatnya variabel counter juga, guys. Nah, untuk mengecek range-nya berapa. Oke, lalu kalau kalau yang ini sama aja sih sebenarnya, teman-teman. Kalau yang ini juga sama, apa perbedaannya? Cuman beda di, nah ini kan jelas angka nih, guys. Ini jelas angka. Dan kalau yang ini, angka juga, cuman kita masukkan ke dalam variabel. Bisa juga seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, misalkan ini jelas dia buat 5. Oke. Kalau kita kakak ini dulu. Nah, kalau kita jalankan yang ini, kalian kan harus memasukkan jumlah anggota dulu. Misal 5. 5 ini kan otomatis masuk ke range yang ini ya, teman-teman. Ini kan. Nah, karena dia memanggil variabelnya, berarti value dari variabelnya itu berapa? Paham nggak? Nah, jadi coba kakak ulangi lagi. Misal kita masukkan anggota 2 orang dulu deh. 2. Berarti masukkan nama. Kan 2 kali, 2 orang berarti yang mau kita masukkan kan, teman-teman? Misalkan Enver dan Tian. Nah, 2 orang doang. Kenapa? Karena for i in range-nya ini itu berdasarkan jumlah amount-nya. Berapa amount-nya? Cuman 2 yang kalian buat, teman-teman. Ya, 2 yang kalian buat di sini berarti si amount ini akan diganti dengan angka 2 seperti itu. Kecuali mungkin nanti si Ben jadi admin kelompok gitu.
dia bisa atur kelompoknya cuma cuma 5 orang, masukkan aja 5 di sini, ini nggak usah dimasukkan lagi. Pasti nanti kalian bakal diminta masukkan nama sebanyak 5 orang. 4 tes 5 kan, seperti itu aja teman-teman. Nah, kecuali yang belum kita ketahui berapa anggota yang boleh masuk, berarti di sini amount aja kalian masukkan. Nah, misal anggotanya 3, tes 1, tes 3, tes 4. Seperti itu aja teman-teman. Gampang kan? Oke, aman. Ben, Tian, dan Enver, ada yang mau kalian tanyakan dulu? Coba kalian baca-baca dulu. Boleh dilihat perbedaan dari ketiga itu. Berarti kalau yang amount ini kita harus bikin variabel dulu ya, Kak? Iya, variabelnya. Amount ini nggak selalu amount ya, bebas apapun ya. Nah, misal jumlah jumlah gitu. Nah, itu tergantung kreativitasnya aja. Nah, di sini juga dibuat jumlah gitu ya. Seperti itu tergantung kreativitas kalian aja. Nah, ini tuh artinya kita nggak harus loh tergantung dengan value yang ada di sini. Seperti itu kira-kira teman. Nah, oke, ada lagi nggak? Dilihat-lihat dulu. Silahkan ditanyakan. Kalau yang in range yang di atas ini Kak, kita nggak perlu bikin variabel dulu Kak. Nggak perlu karena variabel variabel yang jumlah ini kan tujuannya tadi untuk menentukan berapa range-nya kan. Nah, kalau ini kan udah jelas range-nya 5 gitu. Nah, nggak perlu lagi kita buat variabel. Kalau yang ini karena ini kayak fleksibel lah, berapa range yang pengen kita buat seperti itu teman-teman. Oke, nah itu Enver. Jadi gampang. Coba ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Nggak apa-apa, banyak-banyak nanya, kakak suka malah, teman-teman. Silahkan dulu dicek-cek lagi perbedaan dari kedua itu. Oke, kalau tidak ada lagi, for i in range, bisa juga tadi uh, satu lagi kita buat misal for i apa tadi for i in misal variabel yang kalian miliki login seperti itu kan. Nah berarti si i ini variabel temporerinya kayak si simbol yang tadi seperti itu tuh. Iya kan? Nah kalau ini for i in range. Ini kan sama-sama kita ketahui juga nih berapa kali dia perulangan, teman-teman. Nah, kayak yang ini juga nih, urutan menggunakan in. Ini kan juga kita tahu nih berapa kali dia perulangan ya. Oke, yang ini teman-teman. Ini perbedaannya. Nah, ini cuman in password doang, berarti kita ngecek satu-satu, ngelooping satu-satu cek. Kalau yang ini juga eh, kita looping berdasarkan jumlah range-nya seperti itu. Oke, paham? Berarti Kak perbedaannya itu cuman kalau yang jumlah yang amount tadi itu harus bikin variabel dulu ya Kak. Itu aja. Mm-mm, iya, itu aja. Itu kayak dalam artiannya kalau ini udah pakem nih, jumlahnya tergantung yang di sini. Kalau amount ini tergantung jumlah yang kamu masukkan. Seperti itu. Iya, oke. Jadi jangan nanti kalau kalian mau buat seperti ini, jangan lupa pakai integer. Karena dia nggak bisa cek range-nya nanti kalau kita. Ini kan basicnya integer kan, teman-teman? Jangan sampai nanti kalian buat inputan doang, dia tetap menerima teman-teman cuman error nanti misal harusnya error ya. Sebentar kita tes dulu ini, coba masukkan angka 5, error kan karena apa, jumlah ini basically-nya dia bakal menghitung angka integer teman-teman, makanya kita buat integer dulu seperti ini karena tadi seperti yang kita lihat juga ya di sini dia itu integer enggak yang dia buat seperti tanda petik ini. Kalau kita nggak menggunakan integer itu kan teman-teman sama sama halnya dengan seperti ini nanti, dengan yang di atas ini kan, string kan pakai tanda petik.
Ini bakal error juga nih yang di atas. Ah, start must be a integer. Harus kamu ganti menjadi integer. Any question? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada guys, silahkan dibuka dulu platformnya. Jadi nanti teman-teman di sini ada nomor satu. Oke, kalian klik aja. Misal contohnya di sini, pilih program yang yang tidak memiliki kesalahan. Kira-kira mana nih? Bantu kakak dulu jawab. Yang tidak memiliki kesalahan. Yang Ini, ini atau ini? yang ini ya, Kak, yang pertama. Ini. Ya. Oke, coba kita cek dulu ya. Ah, salah ternyata. Teks programan. Kenapa tuh salah? Coba kita lihat lagi. Kenapa dia salah? Bentar ya. Kita cek dulu. Hmm, oke. Print text. Oh ya, ini kan tidak ada pengecekan ya, teman-teman. Tidak ada pengecekan apapun yang kita cek ya. Oke, berarti yang mana nih? Login in Simul. Apakah ini? Jangan bilang salah lagi. Nah, benar ini ya. Karena eh, ini bedanya teman-teman. Kalau kalian perhatikan guys, kalau kalian perhatikan, ini kan dia langsung ada string ya, teman-teman di sini. Sama sama aja di sebenarnya seperti yang ini. Ya, ini sebenarnya sama saja. Cuman bedanya apa? Bedanya itu kalau yang ini dia masukkan ke dalam variabel dulu. Bisa saja nggak usah dimasukkan ke variabel. Seperti ini hapus saja yang ini. Tinggal masukkan seperti ini. Ini kan sama aja ya teman-teman. Nah, intinya seperti ini. Jadi permainan variabel itu. Walaupun kita jalankan tetap dijalankan seperti ini, guys. Oke, itu perbedaannya. Oke, paham sampai situ dulu teman-teman? Paham. Oke, kalau paham silahkan dikerjakan, guys. Yang pertemuan ke-8-nya ini, sebentar. Ya, pertemuan ke-8-nya mungkin kakak kasih waktu buat kalian ya, kerjakan dulu fokus guys dan kakak stop share kalian yang share screen. Enver izin ke kamar mandi ya, Kak. Bentar. Oke, silahkan mau ke kamar mandi silahkan. Silahkan dikerjakan dulu Ben sama Tian. Kalau ada yang mau ditanyakan masih bisa ya. Oke, Ben dan Tian kakak izin sebentar ini mempersiapkan ini dulu ngambil minum buat buka puasa dulu ya. Ya, Kak.
Semangat dibaca perintah tesnya. Nomor nomor 4 itu seperti contoh yang kakak kasih tadi ya, guys. Berarti kalian kan dia bilang di situ ada kalian buat dulu for i in range 3 gitu. Baru di bawah for i itu masukkan wish input, masukkan referensi gitu. Jangan di atas apa enver. Wish sama dengan input masukkan preferensi. Nah, benar seperti itu Tian. Jangan preferensi namanya wish aja kalian buat. Nah, for i in range, nah, wish input lalu print preferensi diberikan. Nah, jangan itu range-nya apa? For i in range 3. Oke, untuk yang ini kakak bantu dulu aja. Kakak bantu untuk yang nomor 4 biar kalian bisa melanjutkan ke nomor 5. Nah, gampang kok itu, teman. Silahkan, guys. Dipelajari dulu sebelum kalian. 5 itu karena mark-nya yang kita tambahkan berarti ubah mark itu dari jadi integer, teman. Nah, benar sekali seperti itu, Enver. Sejajarkan mark dengan totalnya ya. Sejajar, itu nice. Nah, mantap sejajarkan mark dengan total. Coba-coba. Oh,
total sama dengan mark apa Ben. Kamu total nol count mark integer input mark. Nah, count-nya itu diganti mark yang di 4 dan di 5. Di 4 dan di 5. Ya, nah, count-nya itu di tab dulu apa? Itu masih salah tuh. Pertama kamu tidak buat titik dua di sini, Dian. Lalu si marknya ini di tab sekali dan si totalnya juga sekali ke depan biar sejajar. Nah, mantap. Sekali aja. Iya, oke, nice teman-teman. Dian. eh ini mark count di sini, count di sini count. Ini ya count, terus titik duanya nggak usah pakai spasi. Nice. Canver on cam boy, kalau nggak ada masalah. Oke, semangat ya. Teman-teman, kakak izin buka puasa sebentar ya. Ya. Oke, thank you.
Ini apa? Tian. Ini kata kakak. Printnya ini. Printnya dimajukan sejajar dengan nama. Ah, itu doang masalah. Baris keenamnya dihapus dulu. Oke, Enver, coba lihat ya yang kakak kirim Tian dan Enver. Bentar, kakak lihat dulu si Tian. Oke, ini kakak kirim nomor nomor 6 biar kalian ada referensi juga. Sebenarnya gampang banget ini. Nomor 6 ini ya. Itu, kakak kirim. Ben, gimana Ben? Ada masalah? Nomor 7-nya Ben itu kodemu sudah benar. Yang komentar yang di atas hapus dulu aja. Karena kita auto check ya. Nah, dicentang dulu coba. Ganti dulu nama variabel larangannya. Eh, wrong aja, wrong. Wrong. Nah, nama variabel loginnya itu password aja dibuat password. Itu kode yang kamu buat udah benar ya. Masih nggak bisa, Kak? Masih nggak bisa. Oke, sebentar kakak cek dulu. Simbol. Simbol. If, if, nah. Sorry, sorry. Kakak edit dulu yang ini. Bentar ya. Nah, ini kakak hapus dulu. Itu salahmu di mana ya? Simbol. Oke, benar. Oh, ada yang kurang kamu masukkan itu apa? Ben, eh, Ian, Ben. Itu simbolnya sebelum sama dengan itu ada sebelum tanda tanya itu ada sama dengan dulu. Ini nih kakak kirim yang nomor 7. Nah, lihat dulu simbol-simbolnya. Oke, setelah kamu siap ini stop share ya. Teman-teman, kita eh, sampai nomor 7 stop share setelah ini. Itu kakak sudah kirimkan ya apa? Enver di room chatnya yang nomor 6 dan nomor 7. Oke, jam 6:10 kita stop dulu tuh. Ini dihapus baris 9 sampai 6 ya. Karena ini algo check. Masukkan jumlah peserta dulu. Dicoba-coba. Itu kadang harus sering kita coba-coba sampai
Bisa. Nah, itu dia. Oke, sekarang stop share dulu semua. Nomor 7, si Enver bisa ambil di room chatnya. Oke, teman-teman. Gimana? Kira-kira kalian udah mulai paham penggunaan for ini, teman-teman? Tadi kakak lihat Enver, Ben, Tian udah kalian bertiga udah paham semua nih. Tinggal mungkin diteliti aja ya, teman-teman. Karena auto check juga sih apa kita. Algonova kita auto check, guys. Jadi kadang tuh kalian sudah benar, mungkin salah, bukan salah. Masalah di pemberian variabelnya saja seperti itu, guys. Masalah di pemberian nama variabelnya itu dapat menyebabkan kesalahan. Oke, Enver aman kan, Boy? Aman. Ya, nice. Itu dia Ben sama Tian harusnya aman juga. Tadi kakak lihat. Udah keren kalian, teman-teman. Nah, kita lanjut dulu sebentar lagi ya. Dari sini kita lanjutkan. Jadi kan di awal tadi ada hackathon di sini. Hackathon ini adalah kerja kelompok. Tapi karena kita secara dan sepertinya kita nggak usah kerja kelompok. Jadi sesuai pesanan di awal tadi, nah, kita akan membuat dulu si friend around ini. Apa yang harus dapat dilakukan oleh Julia? Julia ini kan bot tadi yang kita baca di awal itu ya. Oke, merekomendasikan film berdasarkan suasana hati pengguna. Oke, lalu merekomendasikan komunitas tematik yang diminati dan pertahankan percakapan dan ceritakan lelucon. Sampaikan berita terbaru dan tawarkan untuk beli merchandise bermerek. Jadi banyak juga nih yang bisa dilakukan sama si chatbot kita atau si Julia ini tuh. Rekomendasikan film, merekomendasikan komunitas, pertahankan percakapan dan sampaikan berita baru lalu tawarkan beli merchandise. Seperti apa sih itu maksudnya? Buat project baru di lab. Oke, lab adalah yang perangkat kita. Oke, hal time, guys. Kita nggak usah masuk ke sini, nanti aja kita, karena kita nggak tim juga teman-teman. Jadi kalian kerjakan aja di si ini guys. Bentar kursus. Kita pertemuan ke-8 ya. Nah ini yang hackathon di sini. Teman-teman. Oke. Oh iya iya. Oke karena kita nggak membuat tim, nanti kalian boleh lihat proyeknya di sini ya. Tulis kode cuman sebentar kakak cek. Kita lihat ini harus selesai sebentar ya kakak cek guys. Diklik laboratorium, lalu kita Python, lalu kita buat project teman-teman, project Python, lalu masukkan nama modulnya, misalkan kita tes dulu ya, seperti itu enggak? Oke, laboratorium, create project, oke, enter nama projectnya, deskripsi dan posting. Oke, coba kita lihat, bisa nggak? Eh, Chatbot, ya. Oh, oke. Nah, chatbot Julia dalam project. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalian nanti membuat project seperti yang ada di sini. Nah, oke, yang ada di sini, perintah yang ada di sini, teman-teman. Cuman eh, merekomendasikan film berdasarkan suasana hati dan seterusnya itu kan harus program yang panjang, ya, teman-teman. Harus program yang panjang. Jadi sepertinya kita nggak usah kerjakan dulu. Kalian kerjakan tugas tambahannya yang ini saja. Tugas tambahan yang ada di kursus nomor 8 dan poin refleksi tugas tambahan bintang yang ada di sini. Karena waktu kita masih ada. Oke, teman-teman? Aman? Oke, ini cuma menjawab-jawab biasa aja ini. Oke, kakak mau tahu dulu dong, sebelum kita mulai, ada yang daftar algo ini enggak, teman-teman? Kalian daftar nggak? Nah, kakak kirim di grup.
yang ini guys. Mana tadi yang ini? Yang ini kalian daftar nggak teman? Pengen ikut sih, Kak. Ikut aja teman-teman karena kalaupun nanti kalian nggak menang, itu tetap dapat sertifikat. Kumpulkannya semua sertifikat. Ya. Ya, Enver Tian Band ini tanggal 10 udah penutupan. Kita daftar bareng-bareng aja sekarang dulu, teman-teman. Ben, Hmm. Tian, dan Enver. Ayo, kalian buka WA dan kakak stop share sebelum kita ini lanjutkan. Biar dapat sertifikat Ben, Tian, sama Enver. Itu sertifikatnya bagus tuh, Algonova ini internasional, guys. Ayo, teman-teman. Share scene. Ya, nama lengkap. Mantap, Enver. Mana share scene-nya Ben sama Tian? Python aja. Nice. Nama tutor kalian siapa? Oke, Ben sama Tian, boleh di-share scene? Bentar, Kak. Oke, ke bawah masih. Ke bawah masih itu Enver. Nah, itu. Di bawah Iqbal sepertinya. Di scroll lagi. Nah, ini. Oke. Nomor yang terdaftar di Algorithmix. Oh ya, website login student. Oke, coba itu maksudnya seperti apa? Enver boleh. Diingat-ingat ya, diingat-ingat ya Enver untuk ininya, contoh loginmu nanti seperti apa. Asal sekolah, Algonova online ya kita. Asal sekolah kita Algonova online. Ben, kakak minta tolong sama Ben sama Tian, tolong ini, guys, tolong ingatkan si Niko ya, biar dia daftar dapat sertifikat juga nanti. Ini diisi atau tidak? Yang mana tuh coba kakak lihat. Ya. Apakah kamu ingin mengikuti bimbingan gratis diselenggarakan untuk kompetisi ini? Isi aja boleh. Berikutnya, ya, nanti akan ada. Silakan bimbingan gratis link tersebut. Eh, Nanti, hmm, kamu daftar dulu, klik aja dulu itu, Chrome-nya. Nah, Nah, ya rekam lagi nama murid apa biar nanti di add untuk bimbingan gratis kalian teman-teman. Ya, next. Dan kalian tentukan kapan nanti dapat bimbingannya. Ini kategorinya apa ya, Kak? Bebas ya? Materi yang diikuti Python, Python aja. Ini ya. Nah,
Nanti ini kalau misal tabrakan sama jadwal kita bisa kalian nggak ikut. Atau kita kan jam 5 kalian ikut. Ini di Hmm, save Kak. Ini atau gimana? tekan sebentar. Oh, ini kamu copy dulu, kamu copy. Copy semua mulai dari course-nya sampai ke bawah. Nah, kamu simpan di mana gitu. Nah, control save, lalu simpan, baru kirim. Atau simpan di WA-mu dulu gitu ya. Nah, nanti join aja langsung ke situ hari Sabtu jam 4. Oke, Ben sama Tian ada kendala? Berarti ini kategorinya Python ya, Kak? Iya, kategorinya Python, teman-teman. Nggak susah itu, santai aja. Kalian Python Pro. Next. Nah, itu isi lagi. Nah, isi formnya dulu. Benar. Lalu Enver kalau udah kamu kirim, tadi buka lagi pendaftaran Algonovanya. Ini, yang ini. Nah, itu kan baru bimbingannya ya. Nah, sudah. Apakah kamu berminat gabung? Bebas. Mau gabung atau enggak? Bebas. Kalau iya ada lagi yang harus di... Nah, silahkan. Nah, itu Berarti join Discord. kalian ada Discord nggak? Ada. Kalau ada Discord, copy in, join langsung. Kalau ada, boleh. Kalau joinnya nanti aja boleh Kak? Boleh, nanti aja klik ininya dulu. Klik simpan linknya dulu. Kalau joinnya nanti aja boleh. Yang ini Next. kan, Kak? Iya, benar. Di next dulu. Di next. Itu nanti kalau semisal kalian nggak sempat, nah itu di save. Kalau kalian nggak sempat, nggak apa-apa juga. Sambil nunggu-nunggu kelasnya kakak, mungkin nanti saya. Dijawab semua, Tian. Jangan ada yang di skip ya. Nama. Oke, kalau sudah selesai, dicentang lagi yang ini. Nah, tetap, guys. Kalau sudah aman, di screenshot dulu apa, Enver, jadi bukti nanti. Nah, itu link-link Discord-nya bisa kamu ambil dulu apa, Ben, kalau kamu belum punya Discord atau nanti aja udah gabung ke Discord-nya. Oke, Enver sudah aman? Ya, silahkan stop share. Oke, teman-teman, kalau sudah aman, boleh di stop share. Nah, kita tunggu Tian Bungkes. Nah, itu di copy dulu atau nanti, ini di copy dulu, simpan di WA-mu. Semua dari sini sampai ke bawah. Dari sini sampai ke bawah. Nah, simpan di WA. Oke. Nah, ini ya, iya sudah dan ya. Boleh ya, boleh tidak. Teman-teman, sekarang semua stop share dulu.
waktu kita juga sudah habis. Terima kasih untuk hari teman-teman. Kita sudah belajar tentang looping for hari ini dan kita sudah ketahui ada dua looping, while dan looping for. Kira-kira Ben gimana? Paham sejauh ini Ben? Paham, Kak. Oke, kalau Tian? Paham, Kak. Oke, kalau Enver dirimu gimana? Aman nggak? Aman. Oke, nice. Teman-teman, terima kasih untuk hari ini dan semangat buat minggu depan. Kalian bersama tutor lain dulu. Kemungkinan kita bakal ketemu lagi di sebentar. 2 minggu nih kita nggak ketemu, guys. Kalender. Hmm, kita ketemu lagi di tanggal 28 ya. Nah, tanggal 28, teman-teman. Jadi tanggal 14, tanggal 21 itu kayak tanggal 14-nya sama tutor lain dan tanggal 21-nya itu kita libur ya, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini, guys. Kalian keren banget. Nanti Ben sama Tian, kakak nitip kabarin ke Niko ya. Kasih tahu tata cara daftarnya seperti apa, karena ini dapat sertifikat. Eh, dan jangan lupa secepatnya didaftar, karena cuma sampai tanggal 10, teman-teman, pendaftaran. Oke, guys. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada. Tidak. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam dan sampai ketemu lagi, teman. 2 minggu lagi ya. Oke, Terima kasih nice. Kak. Oke, Makasih, Kak. sama-sama. Oke, KKN ya. Ya.